Komisi 1 DPRD Ngawi menggelar rapat dengan pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyikapi banyaknya posisi perangkat desa yang masih kosong. Dengan adanya kekosongan ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Ngawi, Supeno menjelaskan, hingga kini dari data yang ada, 3 kepala desa dan 165 perangkat desa yang mengalami kekosongan. Menurutnya untuk melaksanakan proses pengisian maka diperlukan koordinasi dengan dinas terkait, termasuk pembahasan regulasi yang dilaksanakan saat ini. Jika diperlukan adanya perubahan peraturan Bupati Ngawi tentang kepala desa terkait dengan syarat pengisian perangkat desa, yakni pada syarat perubahan domisili peserta yang semula cenderung dari daerah asal, kini bisa lebih diakomodir. Peserta bisa dari seluruh warga negara Indonesia. Tentang kekosongan perangkat dan kepala desa. Jadi di Ngawi itu secara kuantitatif ada 3 kepala desa dan ada 165 perangkat yang sedang kosong. Sehingga kita coba diskusi datanya dulu, baru nanti kita akan menentukan langkah-langkah. Pertama itu, sehingga tadi saya menghadirkan kepala dinas dengan jajaran terkait dengan itu. Ada beberapa materi yang perubahan khusus dalam artian pengisian perangkat desa, Pak, untuk syaratnya. Yang dulu domisili daerah asal atau sekarang lebih cenderung ke warga negara? Ya, kalau undang-undang itu kan hierarkis ya, jadi tidak bisa lalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Yeah. Misal soal Permendagrinya, Perdanya, dan tentu Perbubnya. Ya, ini sepertinya dari pihak eksekutif akan merubah Perbub itu sesuai dengan amanat Perda. Tapi memang sebelumnya memang cenderung ke daerah asal, Pak. Ya, tidak bicara tentang WNI ya. Ya, cenderung itu, sehingga bahasanya mandek. Hal ini yang membatasi warga dari luar daerah untuk ikut seleksi dalam kegiatan ya, itu WNI lah. Kalimat yang diamanatkan di Permendagri sama Perda kita itu kan WNI semua. Nah, Pergub kita itu yang akan kita revisi. Pak, dengan adanya kekosongan itu yang direkomendasikan ke dinas seperti apa, Pak? Saya tadi ingin bicara kualitatifnya ya. Kuantitatifnya ada 165. 167 terus sekarang menjadi 165. Secara kuantitatif saya kepingin secara kualitatif ingin diklasifikasi. Ini sudah berapa tahun, yang ini sudah berapa tahun gitu, sehingga nanti kita ingin prioritas. Mana yang harus didahulukan, tentu yang kosongnya agak lama ya. Itu coba kita bicarakan diskusinya di sini. Cuma problem yang muncul tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas itu adalah terkait dengan pembiayaan. Karena dari amanat regulasi kita itu, kalau perangkat desa itu pembiayaannya pure dibiayai oleh APBDes, lebih khusus lagi di rekening PADes. Sementara itu, Kepala DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengatakan bahwa hingga saat ini sebanyak 165 jabatan perangkat desa di Ngawi mengalami kekosongan. Hasil koordinasi bersama camat juga kepala desa untuk pembahasannya dilakukan pengisian di tahun 2022 ini. Termasuk akan mengajukan perubahan Perbub terlebih dahulu, lebih pokoknya pada asas domisili yang semula untuk peserta hanya di daerah asal desa, kini lebih ke secara seluruh warga negara Indonesia bisa mengikuti seleksi perangkat desa. Posisi sekarang perangkat yang kosong di Kabupaten Ngawi sekitar 165 jabatan, dan kita berusaha komunikasi dengan Pak Camat maupun Kepala Desa untuk diisi di tahun 2022 ini. Harapan kami roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jabatan Kades yang kosong saat ini ada 3 yang di PJ, yaitu Warok Tengah, Beran, dan Jurjo. Dengan adanya PJ itu akan kita ikutkan Pilkada serentak terdekat, yaitu di tahun 2023, sejumlah total semuanya 15 desa. Untuk pengisian kita sudah konfirmasi ke masing-masing desa, sebagian besar akan dilaksanakan pengisian di tahun 2022 ini, karena sudah teranggarkan di APBDes. Ada kendala nggak saat ini untuk regulasi atau maupun belum terisi? Untuk posisi sekarang kita masih berusaha merubah Perbub terkait dengan regulasi yang ada, sehingga begitu kita
eksekusi kita tetapkan, nanti kita sampaikan desa untuk segera mengeksekusi terkait dengan pengisian perangkat desa. Perubahan sendiri seperti apa? Perubahan secara garis besar bahwa yang pendaftar itu WNI, itu yang menjadi pokok bahasan di sini. Seperti diketahui, dengan banyaknya kekosongan perangkat desa ini, secara tidak langsung akan berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan ada perangkat desa yang double job karena adanya kekosongan dari bagian atau bidang yang lain. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.